yang diperparah oleh stigma sosial sebagai pembantu atau lebih parahnya lagi dikatakan sebagai babu. Semuanya hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Kebetulan hari ini saya hadir di sini seperti disampaikan oleh pimpinan sebagai Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, mantan Duta Buruh Migran ILO dan Board of Committee Migrant Worker in Asia, dan sekaligus juga sebagai salah seorang inisiator dari RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah kami perjuangkan selama 22 tahun. Hari ini di bulan Ramadan saya kira kita mendapatkan ridho dari Allah untuk bisa menyampaikan beberapa gagasan. Pertama adalah saya ingin menyampaikan dari kerangka konstitusional bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara dalam hubungan kerja. Ada pada pasal 27 ayat 2, pasal 28 ayat 2 begitu menjamin hak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian perlindungan pekerja bukan sekedar kebijakan sosial, tetapi mandat konstitusi yang harus diwujudkan melalui regulasi yang memadai. Kedua, skala masalah dan kontribusi ekonomi. Indonesia memiliki sekitar 5,2 juta pekerja migran di luar negeri dan sekitar 2,5 sampai 3 juta diantaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan sekitar 100.000 penempatan baru setiap tahun. Hal ini menjadikan pekerja rumah tangga sebagai salah satu sektor terbesar dalam migrasi tenaga kerja Indonesia. Di sisi lain, kontribusi ekonomi pekerja migran sangat signifikan. Menurut data Bank Indonesia, remitansi pekerja migran Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 15,7 miliar US dollar atau sekitar 253 triliun, antara sekitar 1% dari produk domestik bruto. Artinya pekerja migran termasuk jutaan pekerja rumah tangga merupakan penopang ekonomi nasional sekaligus penggerak ekonomi keluarga di berbagai daerah di kantong migran. Namun ironisnya, sektor yang memberikan kontribusi ekonomi besar tersebut justru berada dalam perlindungan hukum yang paling lemah. Indonesia hingga kini belum meratifikasi Konvensi ILO nomor 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga, dan pekerja rumah tangga di dalam negeri belum diakui secara penuh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Ketiga, permasalahan paradigmatik. Kerentanan pekerja rumah tangga tidak hanya bersumber dari kekosongan regulasi, tetapi juga dari paradigma yang masih keliru dalam memandang kerja domestik. Beberapa persoalan mendasar antara lain telah disampaikan oleh Yang Mulia, Yang Terhormat Bapak Ketua Balek. Status PRT belum diakui sebagai pekerja, sehingga tidak memiliki akses terhadap hak dasar pekerja. Ada relasi kuasa timpang antara pekerja dan pemberi kerja yang diperparah oleh stigma sosial sebagai pembantu atau lebih parahnya lagi dikatakan sebagai babu. Kerja perawatan atau care work belum diakui sebagai pekerjaan bernilai ekonomi. Kemudian ada fragmentasi pelindungan hukum di mana PRT migran memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sementara PRT domestik belum terlindungi secara memadai. Yang terakhir adalah paradigma negara yang masih memandang pekerjaan rumah tangga sebagai urusan privat rumah tangga, bukan sebagai relasi kerja yang harus diatur oleh hukum. Keempat, indikasi kerentanan dan kekerasan. Kerentanan tersebut tercermin dalam berbagai kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Di tahun ini, di bulan Ramadan ini saja, yang terakhir yang kita advokasi bersama adalah kasus kekerasan yang melibatkan hampir seluruh anggota keluarga terhadap seorang PRT yang disiksa sedemikian rupa begitu. Kemudian data Amnesty International tahun 2025 mencatat 122 kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga di dalam negeri Indonesia. Angka ini sangat mungkin hanya puncak gunung es karena pekerja rumah tangga berlangsung di ruang privat rumah tangga yang sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan negara. Isu-isu krusial dalam RUU PPRT. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga perlu menjawab sejumlah isu mendasar antara lain definisi PRT yang jelas sesuai standar Konvensi ILO 189 yang menegaskan bahwa PRT adalah pekerja bukan pembantu apalagi babu. Kedua, pengaturan hak dan kewajiban yang seimbang antara PRT dan pemberi kerja. Kewajiban perjanjian kerja dan seterusnya serta partisipasi masyarakat sipil dan organisasi PRT, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap PRT. Terakhir adalah dimensi politik legislasi. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
telah menunggu lebih dari 22 tahun dalam proses legislasi dengan jumlah pekerja yang mencapai jutaan orang serta kontribusi ekonomi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Penundaan selama 2 dekade ini tidak lagi dalam kacamata kami, tidak lagi dapat dipandang sebagai dinamika politik biasa. Penundaan tersebut berpotensi menjadi kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok pekerja yang paling rentan. Dengan ini Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia merekomendasikan, pertama, mendukung pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO nomor 189 sebagai standar internasional perlindungan kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Kedua, memohon dukungan dari Balik DPR RI, pimpinan dan anggota dari seluruh fraksi untuk mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk memberikan pengakuan status pekerja, kepastian hak, dan mekanisme perlindungan hukum yang efektif. Kalaupun ada isu terkait masalah budaya, kultur, dan sosiologi kita yang berbeda dengan negara lain, mari kita bicarakan. Tapi menurut saya, sudah tidak etis kalau harus menunggu 22 tahun itu cukup panjang dengan korban yang semakin banyak berjatuhan. Dan di sisi lain, mohon maaf, sebagai politisi, sebagai anggota DPR RI perempuan, keberadaan PRT di dalam rumah kami, betul Bu Mel Sandi, Meli Guslow, Bu Mel Guslow, maaf, kalau nggak ada PRT, kita politisi perempuan nggak akan bisa bekerja seperti ini. Kami mohon dukungannya sekali lagi. Bapak Ibu, para pekerja rumah tangga migran menyumbang sekali lagi sekitar 253 triliun devisa setiap tahun bagi negara, yang tentu saja devisa itu akhirnya menjadi bagian dari gaji dan tunjangan yang kita terima di DPR. Negara tidak boleh menikmati kontribusi ekonomi mereka tanpa memberikan perlindungan hukum yang layak. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah 22 tahun menunggu. Jika terus ditunda, ini bukan lagi soal proses legislasi, tetapi soal keberpihakan negara. Terakhir, setelah 22 tahun menunggu, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sekali lagi bukan sekedar agenda legislasi, melainkan ujian nyata apakah negara benar-benar hadir melindungi pekerja yang paling rentan, yaitu rakyatnya sendiri. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu gagah dan selanjutnya akan gagal lagi. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu Rike ini, kalau Rike Diah Pitaloka itu kan kalau disingkat jadi RDP. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.